Dukung terus channel Al Amin TV dengan cara like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa subscribe ya. Santri putra hai, santri putri hai, hello, hai, halo kata apa nih? Kakak apa om? Halo kata om, hai, berarti ada jawabnya hello. Kalau kata om hello, ada jawabnya hai, hai, hello. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana adanya kabarnya, sehat semua? Kabarnya sehat semua? Kalau ditanya gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Fresh. Allahu Akbar. Bisa? Kita tes. Gimana kabarnya? Lagi kurang kompak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ada yang masih punya semangat dan masih punya kekuatan untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Kebetulan Om di sini lagi memang jadi syarat ajaran. Karena biasa hari-hari ada semua yang melakukan pakai meja, pakai habis ya, kadang-kadang bisa pakai jaket, jangan pakai pensi. Tapi kalau ada yang nanya waktu sampai buka kalau di tempat dulu, Om apakah belum pernah pesantren? Yes, Om dulu pernah pesantren di BSD Tangerang Selatan 3 tahun, di Ciamis Panjalu 4 tahun, jadi total pesantren Om dulu itu mengalami pesantren 7 tahun. Alhamdulillah sekarang pesantren lagi di sini sama adik semua. Jadi tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas dari lingkungan pesantren supaya hidup kita terjaga aman dan juga selalu berada dalam kebaikan. Maksud Om di sini ingin memberikan sepatah dua patah kata berupa motivasi untuk adik semua. Dulu Om pesantren di BSD Tangerang Selatan itu pesantrennya boarding school, jadi pesantren modern yang tidak berbasis salafi seperti pesantren kebanyakan di negara kita. Dulu pesantren di boarding school itu merupakan hal baru bagi Om, karena dulu Om belum pernah punya pengalaman pesantren sebelumnya. Jadi pada saat itu waktu kelas 2 sanawiyah atau kelas 2 SMP, Om punya keinginan pesantren, tapi belum bisa terjawab karena orang tua belum mengizinkan. Dari mana awalnya? Pertama kali Om punya keinginan pesantren, awalnya Capita. Tahu Capita? Jadi ada rasa ingin menyerupai atau menyampaikan teman Om yang mengalami pesantren supaya bisa belajar ilmu agama, karena kelihatannya keren gitu kan, meskipun beraksi lokal tapi harus punya wawasan global. Timbullah rasa ilmu pesantren pada saat itu. Kemudian menjawabnya 2 tahun kemudian setelah Om lulus sanawiyah, lulus SMP, masuklah dapat beasiswa full 3 tahun
di BSD, salah satu pesantren di BSD di Tangerang Selatan. Dan bagi Om, pertama kali mendengar pesantren ini adalah pesantren peradaban Al-Amin. Karena peradabannya bukan hal yang baru, karena Om dulu dari pertama kali pesantren itu sudah dekat dengan istilah peradaban. Karena di pesantren yang lama pun namanya adalah pesantren peradaban dunia Jagat Arash. Awalnya pesantren tersebut bernama pesantren internasional, kemudian bermetamorfosa atau berubah nama menjadi pesantren peradaban dunia. Kemudian setelah lulus dari Jagat Arash, lanjut di pesantren Sinarasa di Ciamis Manjalu. Di situ pesantren sambil kuliah. Jadi meskipun lagi kuliah, ini motivasi buat para muslim, muslimah, dan juga teman-teman semuanya yang sedang mengikuti jenjang pendidikan strata 1 atau sarjana. Motivasi sharing wawasan kepada teman-teman yang sedang mengikuti jenjang pendidikan strata 1 atau sarjana. Saya juga dulu mengalami yang namanya pesantren sambil kuliah. Makanya di pesantren yang di Panjang itu waktu sambil kuliah dikasih nama Mahat Ali. Jadi pesantren mahasiswa atau mahasantri, mahasiswa yang sambil nanti. Jadi tujuan diceritakan pengalaman saya waktu di BSD dan juga di Panjang ini, pertama mendorong motivasi kepada adik-adik semua yang sedang menempuh jenjang pendidikan di usia dini dan di lingkungan pesantren, juga kepada teman-teman muslim dan muslimah yang notabene sekarang pada saat ini sedang memiliki jenjang kuliah strata 1 di jurusan pendidikan agama Islam. Apalagi yang jurusan pendidikan ini sebetulnya harus punya semangat ekstra dan juga cadangan kekuatan yang
apa yang kita inginkan untuk cita-cita kita ke depan, itu harus dilakukan dan dipersiapkan dari sekarang, serta menjaga semangat tersebut secara konsisten dan persisten. Begitu juga pada adik-adik santri yang pada masih kebanyakan sekolahnya masih SMP ya. Yang kebanyakan sekolahnya pada masih SMP, lagi di usia-usia seginilah, usia-usia yang dari menjadinya manja, gitu kan? Usia-usia yang menjadinya manja menjadi tantangan besar untuk para muslim dan muslimah menghadapi adik-adik yang usianya lagi menjadinya manja, tambah di usia-usia muslim dan muslimahnya pun lagi menjadinya labil, gitu kan? Jadi lagi jadi ababil, ABG labil, antara lanjut atau tidak, antara harus dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi pada saat inilah usia-usia teman-teman yang kebanyakan lagi pada kuliah, terlebih kita tidak menerima jam kuliah seperti mahasiswa dan mahasiswa kebanyakan, karena kita juga kuliah di kelas jauh. Tapi jangan mau kalah, justru karena ketika dikasih kelas jauh inilah kita buktikan kepada mahasiswa dan mahasiswa lain yang bisa kuliah langsung secara tatap muka di kampus, bahwa kita juga punya kualitas. Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika menjadi santri. Setidaknya ada 3 kolaborasi yang sangat penting dilakukan selama menjadi santri, baik itu santri yang usia dini maupun santri yang sudah usia dewasa, yaitu muslim, muslimah, dan juga semua elemen yang semua lapisan yang ada di pesantren ini, karena kita membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah kultur, membangun sebuah peradaban yang harus dibangun di lingkungan pondok pesantren peradaban ini. Setidaknya ada 3 kolaborasi penting yang harus dilakukan. 1, yang pertama ngaji, yang kedua khidmat, yang ketiga adab. 3 kolaborasi inilah yang di pesantren al-Nur sebetulnya dilakukan. Kenapa demikian? Kenapa harus dilakukan 3 kolaborasi ini? Karena dunia pesantren itu nggak lepas dari dunia ngaji. Dunia pesantren itu nggak lepas dari dunia pengabdian. Malah sharing sama Ustaz Iman dan juga teman-teman yang lain tentang puasa dan juga pengalaman pengabdian. Apalagi dunia pesantren itu tidak lepas dengan yang namanya adab. Adab itu tata krama etika. Terlebih kita orang Sunda harus bisa menunjukkan dan wajib punya tata krama. Bagaimana bersikap, bagaimana beretika kepada orang yang lebih tinggi, kesabaran, kesabaran, itu ada aturan-aturannya. Nah, mumpung di pesantren, pelajari itu, latih itu secara terus-menerus supaya kalian jadi pribadi-pribadi yang hebat, jadi pribadi-pribadi yang tangguh. 3 hal tadi diantaranya penjelasannya bagaimana, kenapa harus ngaji, kenapa harus berkhidmat, kenapa harus punya adab. Karena sahabat ilmi mudzakarah, kuatnya ilmu, tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah, mengulang, mengingat, serta menghafal kembali apa yang telah diberikan oleh para guru, para asatidz dan asatidzah yang ada di pesantren. Wabulkan guru hikmah, berkahnya ilmu itu dengan khidmat, pengabdian. Kenapa di pesantren harus ada kultur pengabdi? Atau kenapa di pesantren itu harus ada pengabdian? Mumpung di pesantren, apa yang kita bahas di pengabdian ini adalah bagaimana cara membaktikan diri kepada orang tua, kepada guru, kepada lembaga, supaya menjadi manusia yang di atas rata-rata. Karena kalau ingin beda dari orang lain, maka harus bekerja lebih dari orang lain. Kalau ingin beda dari yang lain, maka harus punya pemikiran, punya ide dan gagasan beda dari yang lain. Makanya kalau kita lihat di
tertulis kan, saya mengatakan kudu loba migawe kade supaya sangkan hirup lanjut di dunia. Hai, halo, hai, halo. Bapak Santri Putri, apa tadi 3 hal yang harus dilakukan di pesantren? 1, 2, lagi ya, ini karena saya pakai kacamata jadi nggak kelihatan teman-teman lagi pada ngapain. 3 kolaborasi penting yang harus dilakukan di pesantren adalah 1 ngaji, 2 khidmat, 3 adab. Kenapa harus ngaji? Sama tuh ini bukan taruh. Kuatnya ilmu, tepatnya ilmu, pakainya ilmu dari ustaz dan ustazah teh. Eta tuh ngaji, mengulang, mengingat kembali semua pelajaran. Yang kedua yang harus dilakukan di pesantren adalah khidmat, pengabdian. Kenapa harus mengabdi? Madrasah khidmat itu wajibat terhadap barang siapa yang baik, bagus khidmatnya selama di pesantren, maka wajib tentunya mendapat kemuliaan baik dari ustaz, baik dari wasis, baik dari mudir. Kemuliaan itu berupa banyak hal, tidak berupa materi, tapi juga berupa faktor-faktor lain. Kenapa? Terus yang ketiga, kenapa kita harus melakukan, harus punya adab di pesantren? Karena setinggi-tingginya ilmu, sekuat-kuatnya pemahaman, sedalam-dalamnya pemikiran, itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada adab. Yang paling tinggi di antara semuanya adalah adab, etika. Bagaimana adabnya kalau ketemu pelaku berperilaku kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih tua, pun begitu juga kepada lawan jenis. Ya, jadi dari cukup sekian, semoga adik-adik semua diberi kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam belajar, tidak pernah bosan, juga mudah-mudahan kita puas. Kalau didoakan semoga puas, tapi pesantrennya berhenti. Makanya didoakan supaya tidak puas, supaya maksakeun awak arah kumaha carana puas ke awak di pesantren, awak supaya kumaha carana maksakeun awak arah kita di pesantren. Kalau didoakan musik mentah kita pesantren, kena ada benar. Karena didoakan mudah-mudahan kau betah supaya maksakeun awak arah betah di pesantren. Karena maksud awak kumaha carana urang diajar sungguh-sungguh nampakkeun Quran sing rajin supaya orang jadi santri-santri yang mahir. Mahir teh 1, mandiri, aktif, hebat, istiqomah, dan rajin. Apa jelas lebih kurang mahir teh? Mahir itu 1, mandiri, aktif, hebat, istiqomah, dan rajin. Santri putri, mahir itu apa? Mandiri, aktif, hebat, istiqomah, dan rajin. Apalagi nanti dikasih hadiah, dikasih hadiahnya kapan-kapan. Jadi santri pondok pesantren peradaban alam itu harus menjadi santri yang mahir. Apa tadi itu mahir? 1, mandiri, 2, aktif, istiqomah, dan rajin. Nah, itu adalah salah satu bentuk cetakan. Tahu cetakan baru? Cetakan agar tahu bagaimana caranya supaya agar yang awalnya berbentuk serbuk itu tercetak ke dalam sebuah wayang sehingga bisa dimakan. Melalui proses perebusan, pemanasan, digojlok, digodok, sedemikian rupa dibuat apa, dipudak-pudak, terus dituliskan. Pun demikian ada semuanya. Juga para muslim yang sedang memiliki jenjang perkuliahan. Nah, saya juga dulu mengalami yang namanya kuliah sambil pesantren sambil terus santri yang di bawah usianya gitu kan. Dulu saya kuliah di Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Kebijakan Islam
maupun medsos atau sarjana sosial. Jadi sekali lagi teman-teman harus memperkuat diri, memperkaya wawasan. Sok sarajan kurang beraksi lokal tapi guru punya wawasan global supaya kita diperoleh secara universal. Beraksi lokal, berwawasan global supaya dikenal secara universal. Apa sebetulnya kita harus beraksi lokal, beraksi berwawasan supaya dikenal secara santri putri kita harus beraksi, santri putri kita harus beraksi berwawasan, beraksi lokal, berwawasan global supaya dikenal secara universal. Apa? Beraksi lokal, berwawasan global supaya dikenal secara universal. Itulah kenapa sih harus beraksi lokal? Karena kita hidup di kultur pesantren. Kenapa harus berwawasan global? Serasa kita pesantren tidak boleh bulan, tidak punya kaki, tidak punya kahayang, harus punya kemauan yang tinggi. Salah satu bentuknya adalah ulul himmah, tinggi cita-cita. Sekali lagi beberapa pesan dari Om pada adik-adik seperti semuanya dan juga para musik-musikah yang tadi sedang meniti jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kalau ada waktu luang boleh kita sharing-sharing seputar perkuliahan karena banyak hal yang harus diketahui. Terlebih apalagi misalkan nanti berlanjut ke jenjang S2. Dari cukup sekian karena kita juga harus mempersiapkan untuk sholat maghrib. Sekali lagi, kalau ditanya santri pesantren peradaban kami di mana kabarnya? Santri putra di mana kabarnya? Nah, santri putra di mana kabarnya? Terima kasih. Allahu minkum. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman. At-taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.